Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Manunggaling Misteri. Bersiaplah untuk menikmati kisah ini. Mari kita mulai. Kantor kecil itu berdiri di ujung deretan ruko, catnya mulai pudar, dan kaca depannya dipenuhi stiker promosi perjalanan haji umroh yang warnanya sudah memutih dimakan matahari. Dari luar, tempat itu terlihat seperti kantor yang sudah lama tak terurus. Di dalamnya, hawa panas bercampur bau karpet lama dan debu yang menempel di sudut-sudut ruangan. Hasto duduk di kursi putar dengan punggung sedikit bungkuk. Tangannya menopang dagu, matanya menatap kosong ke meja yang dipenuhi tumpukan brosur. Brosur-brosur itu dulu pernah menjadi kebanggaan, menampilkan gambar-gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan pemandangan gurun pasir. Kini, kertasnya mulai melengkung karena lembab. Tidak ada satupun yang diambil orang hari itu. Telepon di sudut meja tetap diam. Ponsel pribadinya hanya menampilkan notifikasi dari bank, tagihan listrik, cicilan mobil, dan sisa saldo rekening yang semakin menipis. Di luar, suara kendaraan melintas terdengar samar. Sesekali, ia melirik ke jendela dan melihat orang-orang menyeberang menuju kantor pesaing barunya di seberang jalan. Kantor itu selalu ramai. Calon jemaah keluar masuk sambil membawa map tebal, wajah mereka cerah seperti akan segera berangkat. Sementara itu, di kantornya sendiri, jam dinding terasa berjalan lambat. Jarum detik terdengar jelas, seolah mengingatkan bahwa waktu terus maju, tapi hidupnya tidak. Beberapa kursi plastik di ruang tunggu tetap kosong sejak pagi. Meja resepsionis bersih, tapi bukan karena dirapikan oleh karyawan, melainkan karena tidak ada berkas baru yang masuk. Sejak pesaingnya membuka cabang di seberang jalan 6 bulan lalu, usaha Hasto perlahan tenggelam. Awalnya ia masih yakin bisa bertahan. Ia percaya pada kualitas layanannya yang sudah puluhan tahun berjalan. Namun, kenyataan tidak berpihak. Harga promosi yang ditawarkan pesaingnya terlalu rendah untuk ia tandingi. Mereka punya fasilitas baru, bus pariwisata yang nyaman, dan koneksi langsung dengan penyedia tiket pesawat. Hasto mulai kehilangan pelanggan tetapnya. Bahkan beberapa yang sudah menyetor uang memilih membatalkan dan pindah ke biro sebelah. Hal itu membuatnya semakin frustasi. Hari itu, ia sempat mencoba menulis ulang rencana promosi. Ia berpikir untuk menurunkan harga atau memberi bonus tambahan, tapi semua ide itu berakhir mentok ketika ia menghitung sisa modal. Tidak ada cukup uang untuk berani mengambil risiko. Jam menunjukkan pukul 4 sore. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya masuk lewat kaca depan, mengenai debu-debu yang berterbangan di udara. Hasto menyalakan kipas angin kecil di bawah meja, tapi hembusannya hanya memutar panas di ruangan itu. Pikirannya melayang pada masa lalu. Ia ingat bagaimana dulu kantor ini selalu ramai, terutama menjelang musim haji. Ia dan almarhum ayahnya bekerja dari pagi hingga malam, melayani para jemaah yang penuh semangat. Setiap kursi di ruang tunggu terisi. Telepon berdering tanpa henti. Orang-orang memanggil namanya dengan sopan, mempercayakan perjalanan ibadah mereka sepenuhnya pada biro ini. Saat itu, ia percaya tidak ada yang bisa menggoyahkan usahanya. Kini, keyakinan itu terasa seperti lelucon. Tiba-tiba, bunyi pintu kaca terbuka membuatnya tersadar. Seseorang masuk. Langkah kakinya pelan, seolah ragu untuk datang lebih dekat. Hasto menoleh. Seorang pria berdiri di dekat pintu, mengenakan baju lengan panjang lusuh dan celana kain yang sudah memudar warnanya. Wajahnya kurus, pipinya cekung, tapi senyum tipis terukir di bibirnya. Rambutnya disisir rapi, meski terlihat jarang. Mata pria itu menatapnya seperti sedang menilai. Hasto mengenali sosok itu, Pak Bardi, seorang kenalan lama yang dulu sering berkeliaran di pasar malam, menjual ramuan herbal yang katanya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sudah lama ia tidak melihatnya. Entah mengapa, kehadiran Bardi membuat udara di ruangan terasa berubah. Bardi melangkah mendekat, memandangi sekeliling kantor. Matanya sempat berhenti pada brosur-brosur yang menumpuk, lalu bergeser ke kursi kosong di ruang tunggu.
Ada sesuatu di tatapannya, seolah ia tahu persis apa yang sedang terjadi di tempat ini. Hasto bisa merasakan tatapan itu seperti beban. Ia menyandarkan punggung ke kursi, mencoba terlihat tenang. Sementara itu, Bardi berdiri tepat di depannya, lalu duduk di kursi tamu. Tidak ada suara selain dengung kipas angin. Bardi menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyilangkan kaki, dan matanya tetap tertuju pada Hasto. Senyum tipis di wajahnya tidak hilang. Udara di ruangan itu semakin terasa berat. Meski tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, tatapan Bardi seolah berkata bahwa ia datang bukan hanya untuk bersilaturahmi. Di luar, langit mulai meredup. Sinar matahari terakhir menembus kaca jendela, membuat bayangan panjang di lantai. Suasana di dalam kantor berubah menjadi lebih dingin, seolah matahari yang terbenam tadi membawa sesuatu bersamanya. Hasto memalingkan pandangan ke kalender di dinding. Tanggal merah di bulan depan menandakan musim keberangkatan haji sudah dekat. Biasanya, waktu seperti ini menjadi masa paling sibuk. Tapi kali ini, kalender itu hanya menjadi pengingat bahwa ia belum menjual cukup kursi untuk menutup biaya operasional. Tatapannya kembali ke Bardi, yang kini duduk tegak. Ada sesuatu di raut wajah pria itu, sebuah keyakinan yang tidak wajar. Gerak-geriknya santai, tapi seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Tanpa suara, Bardi mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Bukan uang, bukan brosur, tapi sebuah benda kecil yang dibungkus kain lusuh. Ia meletakkannya di atas meja. Benda itu berwarna gelap, dan ada bau samar yang sulit dijelaskan. Bau tanah basah bercampur anyir tipis. Hasto menatapnya, lalu kembali menatap wajah Bardi. Dalam sekejap, ia merasa seolah sedang duduk di ruangan yang bukan miliknya, di waktu yang bukan miliknya. Udara seperti menahan napas, dan jarum jam dinding tiba-tiba terdengar jauh lebih keras. Bardi tetap diam. Tapi tatapannya, tatapan yang penuh rahasia, membuat Hasto tahu bahwa pria itu membawa sesuatu. Sesuatu yang bisa mengubah nasibnya. Sesuatu yang mungkin tidak seharusnya ia sentuh, tapi terlalu menggoda untuk diabaikan. Di luar, suara kendaraan mulai jarang. Langit sepenuhnya gelap, dan lampu jalan menyala satu persatu. Kantor itu kini hanya diterangi cahaya lampu neon yang dingin, memantulkan warna pucat ke wajah mereka berdua. Hasto tidak tahu, malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hasto mengikuti langkah Pak Bardi melewati jalanan sempit di pinggiran kota. Udara malam terasa lebih berat di sini. Lampu jalan jarang, hanya ada cahaya kuning redup dari bohlam tua yang tergantung miring di beberapa tiang. Bangunan di kiri kanan terlihat tua, catnya mengelupas, sebagian jendelanya tertutup rapat. Di kejauhan, suara serangga malam bercampur dengan bunyi anjing menggonggong, lalu tiba-tiba hening begitu saja. Rumah yang mereka tuju berada di ujung jalan buntu. Bangunannya besar, tapi terlihat seperti sudah lama ditinggalkan. Pagar besi berkarat berdiri miring, beberapa bagiannya patah. Halaman depannya dipenuhi rumput liar dan pohon mangga tua yang rantingnya menjuntai menutupi sebagian atap. Dinding rumahnya berlumut, cat putihnya berubah menjadi coklat kusam. Pak Bardi membuka pintu gerbang dengan dorongan pelan. Engselnya mengeluarkan bunyi berdecit yang memecah keheningan. Hasto melangkah masuk, merasakan tanah yang lembab di bawah sepatunya. Udara di sekitar halaman itu berbau tanah basah bercampur sesuatu yang anyir dan menusuk hidung. Pintu rumah itu terbuka setengah. Tanpa mengetuk, Bardi mendorongnya, dan mereka masuk. Begitu kaki Hasto menjejak lantai, hawa dingin langsung menyergap. Bukan dingin seperti AC, tapi dingin yang menempel di kulit dan membuat tulang terasa berat. Lampu di dalam rumah hanya satu, tergantung di tengah ruangan. Cahayanya redup dan berayun pelan seperti ditiup angin. Ruangan itu kosong, kecuali sebuah meja kayu tua di tengah, kursi di sekelilingnya, dan sebuah lemari besar di sudut. Lantainya terbuat dari papan kayu yang sesekali berderit ketika diinjak. Hasto menyapu pandangan, memperhatikan dinding yang dipenuhi noda lembab dan jamur hitam. Beberapa bagian kayunya lapuk,
seperti dimakan rayap. Aroma tanah basah semakin kuat. Ada rasa logam di udara, samar tapi jelas terasa ketika bernapas. Hasto berusaha tidak memikirkan dari mana bau itu berasal. Namun semakin ia mencoba mengabaikan, semakin aroma itu terasa menusuk. Bardi berjalan menuju pintu di sisi kiri ruangan, membukanya perlahan. Sebuah lorong gelap terbentang di depan mereka. Tidak ada cahaya di ujungnya. Lorong itu sempit, dan udara di dalamnya terasa lebih pengap. Suara tetesan air terdengar pelan, teratur, entah dari mana asalnya. Mereka melangkah menyusuri lorong itu. Langkah Hasto terdengar jelas di telinganya, bercampur dengan bunyi napas yang ia sendiri tidak yakin hanya miliknya. Beberapa kali ia merasa seperti ada yang bergerak di ujung penglihatannya, tapi setiap kali menoleh, hanya ada dinding lembab. Lorong itu berakhir di sebuah pintu kayu tua. Bardi mendorongnya terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan yang jauh lebih gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari lilin-lilin kecil yang diletakkan di lantai, mengelilingi sesuatu di tengah ruangan. Cahaya lilin itu berkedip-kedip, membuat bayangan di dinding bergerak seperti sedang bernapas. Di tengah lingkaran lilin itu, berdiri sesuatu yang membuat langkah Hasto terhenti. Sosok itu tinggi, dibalut kain kafan yang kotor dan berlumut. Kain itu menempel di tubuhnya seperti sudah basah. Dari kepala hingga kaki, lilitan kain itu tidak rapi, beberapa bagian terlepas, memperlihatkan kulit pucat kehijauan. Namun yang paling mencolok adalah wajahnya, atau tepatnya, bagian di mana seharusnya ada dua mata. Sosok itu hanya memiliki satu bola mata besar di tengah wajahnya. Bola mata itu berwarna putih keruh dengan pupil hitam yang membesar, menatap lurus tanpa berkedip. Tidak ada suara, hanya detak jantung Hasto yang tiba-tiba terasa lebih keras. Ia merasakan hawa dingin yang berbeda, dingin yang seolah datang dari dalam tubuhnya sendiri. Bau anyir semakin pekat, bercampur bau kain basah dan tanah. Sosok itu tidak bergerak, tapi entah bagaimana, kehadirannya mengisi seluruh ruangan. Rasanya seperti berdiri di dekat sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat, sesuatu yang bisa menelan semua cahaya di sekitarnya. Hasto merasa pandangannya terperangkap oleh bola mata itu. Ada dorongan aneh untuk mendekat, meskipun bagian lain dari dirinya ingin berlari keluar rumah. Di bawah cahaya lilin, ia melihat sesuatu di lantai, sebuah mangkuk kecil berisi cairan merah gelap. Cairan itu kental, memantulkan cahaya lilin seperti minyak. Pak Bardi berdiri di dekatnya, diam. Hasto tahu, ini bukan sekadar pertemuan biasa. Semua di ruangan ini terasa seperti sebuah upacara yang sudah dimulai jauh sebelum ia tiba. Sosok pocong itu tetap menatapnya. Hasto merasakan sesuatu yang berat di dadanya, seperti beban yang menekan paru-parunya. Saat itu, ia tahu sosok ini bukan hanya penonton. Ia adalah bagian dari tawaran yang akan mengubah hidupnya. Ada tarikan di dalam dirinya, tarikan yang menjanjikan banyak hal. Telepon yang berdering lagi, kursi yang terisi penuh, rekening yang tidak pernah kosong. Tapi tarikan itu juga membawa rasa takut yang dalam. Di sudut ruangan, ada lembaran kain putih lain, tergulung rapi, seperti siap digunakan. Di dekatnya, sebuah kotak kayu tertutup rapat, tapi dari sela-selanya keluar bau yang sama dengan aroma di udara. Hasto berdiri di sana cukup lama untuk merasakan lilin-lilin itu semakin pendek, nyalanya semakin redup. Dalam redup itu, bayangan pocong mata satu terlihat membesar, seolah mendekat tanpa menggerakkan tubuhnya. Ruang itu semakin dingin. Di luar, entah mengapa, suara hujan mulai terdengar meski tadi malam terasa kering. Rintiknya pelan, tapi cukup untuk membuat bau tanah semakin menusuk. Di antara cahaya lilin yang hampir padam, tangan Hasto terangkat. Entah bagaimana, ia menemukan dirinya memegang sesuatu yang terasa tajam di ujungnya. Cairan merah gelap di mangkuk itu bergetar pelan. Lilin terakhir padam. Dalam gelap total, bola mata besar itu adalah satu-satunya hal yang masih terlihat. Seminggu setelah malam itu di rumah tua, kantor Hasto berubah seperti mimpi yang tiba-tiba jadi nyata.
Telepon di meja resepsionis nyaris tidak pernah berhenti berdering. Setiap ia meletakkan gagang telepon, suara dering kembali memanggil. Dari pagi hingga malam, suara orang bertanya harga, meminta jadwal keberangkatan, dan memesan kursi terus terdengar. Brosur-brosur yang dulunya berdebu kini cepat habis, bahkan harus dicetak ulang. Nama Biro Hasto mulai terdengar lagi di telinga warga. Mereka kembali datang, membawa keluarga, menyetor uang muka tanpa banyak tawar-menawar. Bu Rini sampai kewalahan mencatat pendaftaran. "Pak, kursi bulan depan sudah penuh semua," katanya suatu sore sambil menyerahkan tumpukan berkas. Suaranya terdengar campuran antara senang dan tidak percaya. Hasto menerima berkas itu. Tangannya sedikit bergetar. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar keberuntungan biasa. Semua ini pasti karena perjanjian yang ia buat. Hari demi hari, uang masuk ke rekening. Beberapa pemasok peralatan ibadah yang dulu enggan bekerja sama, kini justru menawarkan harga lebih murah. Semua terasa terlalu mudah. Namun, di balik rasa senang itu, ada bayangan yang terus mengintai di pikirannya. Bola mata besar yang menatapnya tanpa berkedip di rumah tua itu. Perjalanan perdana setelah perjanjian tiba. Rombongan berangkat dengan suasana ceria. Bus pariwisata menjemput mereka dari kantor Hasto, lalu menuju bandara. Hasto berdiri di depan kantor, melambaikan tangan pada para jemaah. Semua terlihat normal. Namun 2 hari kemudian, ponsel Hasto berdering di pagi buta. Nomor dari luar negeri. Saat ia angkat, suara panik terdengar dari seberang. Seorang jemaah laki-laki berusia 50 tahun ditemukan meninggal di kamar hotel penginapan Mekah. Tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Malamnya ia sehat, pagi ditemukan tak bernyawa di ranjang. "Pak, jenazahnya akan diurus di sana. Keluarganya sudah diberitahu," kata suara itu, terengah-engah. Hasto terdiam lama sebelum menjawab. "Iya, urus saja sesuai prosedur." Tangannya gemetar saat meletakkan ponsel. Ia menatap kosong ke meja, mencoba meyakinkan dirinya bahwa kematian itu kebetulan. Orang bisa meninggal di mana saja, apalagi di usia 50-an. Tidak ada yang aneh. Namun, ingatan itu datang lagi, kata-kata yang pernah ia dengar di rumah tua. Setiap perjalanan harus ada yang tidak pulang. Hari-hari berikutnya, kabar kematian itu menyebar cepat di antara warga. Anehnya, berita itu justru membuat beberapa orang semakin percaya bahwa keberangkatan bersama Biro Hasto adalah keberangkatan yang diberkahi, karena ada jemaah yang dipanggil di Tanah Suci. Mereka menyebutnya Haji Mabrur langsung diterima. Hasto mendengar komentar itu dari beberapa calon jemaah di ruang tunggu. Ia hanya tersenyum kecil, meski di dalam hati, senyum itu terasa getir. Keuntungan yang masuk semakin besar. Kursi untuk keberangkatan 3 bulan ke depan sudah hampir habis terjual. Ia mulai bisa membayar cicilan mobil yang sempat menunggak. Listrik kantor terbayar tepat waktu. Bahkan ia sempat merenovasi sedikit bagian depan kantor agar terlihat lebih segar. Tapi setiap malam, saat ia sendirian, bayangan itu kembali. Bola mata besar, tatapan yang menembus, dan bisikan samar di telinganya. Pernah suatu malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Di sudut kamar, ia merasa melihat kain putih terkulai, seperti seseorang berdiri membungkuk menatapnya. Namun saat ia berkedip, sudut itu kosong. Suatu sore, Bu Rini membawa laporan keuangan ke mejanya. "Pak, ini luar biasa. Kalau terus begini, kita bisa buka cabang lagi." Wajahnya berseri-seri. Hasto menatap laporan itu. Angka-angka besar terpampang jelas. Uang, keuntungan, pembayaran lunas. Semua seperti yang ia minta. Tapi entah mengapa, melihat angka-angka itu justru membuat dadanya sesak. Malamnya, ia duduk di ruang kerja sendirian. Lampu neon di atas kepalanya berkelip beberapa kali. Udara di ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menatap kalender. Perjalanan berikutnya hanya tinggal seminggu lagi. Dan ia sadar, ia tidak pernah tahu siapa yang akan dipilih
Selanjutnya, pikirannya dipenuhi wajah-wajah jemaah yang akan berangkat. Mereka datang dengan harapan, dengan doa, dan dengan tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun. Tapi bagi sesuatu yang telah ia temui, mereka hanyalah angka. Kursi-kursi yang harus penuh. Di tengah pikirannya yang berat, ia mendengar bunyi pelan dari arah pintu. Seperti kain diseret di lantai. Bulu kuduknya berdiri. Ia memandang ke arah pintu yang sedikit terbuka. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun bau tanah basah yang sangat familiar menyusup masuk ke ruangan. Hasto menelan ludah, mencoba kembali fokus ke pekerjaannya. Tapi matanya tak sengaja tertuju pada papan data keberangkatan di dinding. Barisan nama jemaah terpampang rapi, nomor kursi mereka tercatat jelas. Ia melihat nomor terakhir, kursi paling belakang, seolah memancarkan aura berbeda. Tangannya terhenti di udara. Ia tak tahu mengapa, tapi nomor kursi itu membuat perutnya terasa mual. Dering telepon memecah lamunannya. Ia mengangkatnya cepat. Suara di seberang terdengar riang, seorang calon jemaah ingin memesan kursi untuk keberangkatan bulan depan. Hasto menulis nama orang itu di papan, tepat di kursi terakhir. Senyum tipis muncul di wajahnya. Entah kenapa, senyum itu justru terasa pahit. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dimulai, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar siap melihat lebih banyak orang tidak pulang? Semua berawal seperti sebuah pola yang tidak pernah meleset. Setiap keberangkatan jemaah dari Biro Hasto, selalu ada satu orang yang tidak pernah kembali. Awalnya Hasto mencoba menutup mata, menganggapnya sebagai kebetulan. Tapi makin lama, kebetulan itu terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Keberangkatan pertama setelah perjanjian, seorang ibu parubaya meninggal di penginapan Mekah. Keberangkatan berikutnya, seorang pria muda tertabrak mobil saat menyeberang menuju masjid. Lalu, ada yang jatuh di kamar mandi hotel dan ditemukan tak bernyawa. Semua kematian itu terjadi diam-diam, tanpa ada yang sempat menduga. Dan anehnya, tidak ada yang mencurigai Biro Hasto. Di meja kantornya, tumpukan berkas dan uang tunai membuat Hasto seolah sedang menjalani hidup yang sempurna. Namun, setiap malam ia tidak bisa tidur dengan tenang. Mimpi buruk mulai datang. Dalam mimpinya, ia selalu berada di dalam sebuah pesawat. Lampu kabin remang, suara mesin terdengar berat, dan udara di dalam seperti tidak bergerak. Di sebelahnya, selalu ada kursi kosong dengan sebuah koper hitam di atasnya. Bau busuk samar memenuhi udara. Ia mencoba menghindari menoleh ke arah kursi itu, tapi pada akhirnya ia selalu melakukannya. Dan setiap kali, pocong mata satu sudah duduk di sana. Kain kafannya kusam, menempel di tubuhnya seperti basah. Satu-satunya bola mata besar itu menatap Hasto lekat-lekat, seolah menusuk ke dalam pikirannya. Dalam mimpi itu, kadang pocong itu bergeser mendekat. "Kursimu penuh, Hasto, seperti yang kujanji." Suara itu dingin, menggema di kepalanya. Hasto terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi. Tapi di sudut ruangan, ia melihat sesuatu berdiri. Sosok itu diam saja, membatu, hanya satu mata besar yang memantulkan cahaya samar lampu jalan dari jendela. "Pergi," bisik Hasto dengan suara parau. Tapi sosok itu tidak bergerak. Hasto menutup matanya, dan ketika membukanya lagi, sosok itu sudah hilang. Hari demi hari, rasa bersalah mulai menggerogoti pikirannya. Namun, setiap kali melihat angka pemasukan yang fantastis, pikirannya menjadi tumpul lagi. Ia meyakinkan diri bahwa semua kematian itu hanya takdir Tuhan. Bukankah orang mati di tanah suci sering dianggap meninggal dalam keadaan mulia? Tetapi, ada yang berbeda pada keberangkatan kali ini. Seorang bapak tua yang sehat bugar tiba-tiba jatuh pingsan di bandara sebelum boarding. Orang-orang panik, tim medis datang, dan hanya dalam hitungan menit, bapak itu dinyatakan meninggal. Hasto berdiri terpaku di kerumunan, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ini bukan kebetulan.
Pocong mata satu menagih jatahnya bahkan sebelum pesawat lepas landas. Di malam yang sama, mimpi itu datang lagi. Kali ini pesawat terasa lebih gelap, dan koper hitam di kursi sebelahnya mengeluarkan cairan hitam pekat yang menetes ke lantai kabin. Bau busuknya menusuk hidung. Hasto mencoba berdiri, tapi tubuhnya seolah terpaku di kursi. Kau pikir ini akan berhenti? Tidak, Hasto, ini akan terus, sampai waktumu tiba. Suara itu kembali, lebih dekat, membuat leher Hasto kaku. Ia terbangun sambil berteriak, membuat istrinya di sebelah kaget. Kamu kenapa? Tanya istrinya, tapi Hasto hanya menggeleng, tidak sanggup menceritakan. Hari-hari berikutnya, tubuhnya mulai terasa berat. Ia cepat lelah, sering pusing, dan merasa seperti ada yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Di kantor, ia mulai melihat bayangan kain putih melintas di sudut matanya. Di rumah, suara seperti kain diseret terdengar dari halaman belakang. Suatu sore, saat ia duduk sendirian di ruang tamu, terdengar suara pintu depan berderit. Hasto menoleh, dan melihat pintu itu terbuka sedikit. Udara dingin masuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Dari celah pintu, terlihat sepotong kain kafan lusuh dan satu mata besar yang mengintip dari kegelapan. Hasto memejamkan mata, berharap itu hanya halusinasi. Tapi saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah berada di dalam rumah, berdiri di depan meja, menatapnya tanpa berkedip. Kenapa? Kenapa harus selalu ada yang mati? Tanya Hasto lirih, hampir seperti anak kecil yang ketakutan. Pocong mata satu tidak menjawab. Hanya berdiri diam, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan bau busuk yang menempel di udara. Malam itu, Hasto tahu, semua ini tidak akan berhenti. Bukan hanya para jemaah yang akan mati, tapi suatu saat, gilirannya sendiri akan tiba. Dan ketika hari itu datang, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghindarinya. Siang itu, terik matahari terasa menyengat, tapi Hasto malah merasa dingin di dalam kantornya. Pendingin ruangan menyala, tapi hawa yang ia rasakan bukan dari mesin itu. Ada rasa berat di dadanya sejak kepulangan jemaah terakhir. Seorang ibu berusia 50-an meninggal mendadak di toilet Bandara Jeddah. Tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Laporan kematian itu sudah ia masukkan ke arsip, bersama daftar-daftar korban sebelumnya. Semuanya rapi, seolah hanyalah data biasa. Tapi di kepalanya, nama-nama itu seperti berteriak, memanggil, menuntut. Ketukan pelan di pintu membuyarkan pikirannya. Hasto menoleh. Sosok Ustaz Malik berdiri di ambang pintu. Wajahnya kaku, matanya menatap tajam seperti hendak menembus isi kepala. Boleh saya bicara? Suara Ustaz Malik dalam dan tegas. Hasto mengangguk, meski dadanya terasa mengeras. Ustaz Malik duduk di kursi tamu. Tangannya menggenggam tasbih, tapi jarinya tidak bergerak seperti biasa. Ia hanya menatap Hasto, lama, sebelum akhirnya berkata, "Saya sudah beberapa kali ikut mendampingi perjalanan Bapak. Dan saya mulai sadar ada pola." Hasto mencoba tersenyum, meski rasanya senyum itu kaku seperti topeng. "Pola apa, Ustaz?" "Setiap kali pulang," kata Ustaz Malik, suaranya berat, "selalu ada satu jemaah yang tidak kembali. Selalu satu. Dan cara mereka meninggal, aneh." Hasto terdiam. Ustaz Malik mencondongkan badan, matanya menyipit. "Kalau ini terus terjadi, bukan hanya jemaah yang diambil. Giliran kamu akan datang." Hasto menelan ludah. "Ustaz, saya tahu kamu menyembunyikan sesuatu," potong Ustaz Malik, nadanya penuh keyakinan. "Saya tak tahu apa itu, tapi saya melihat tanda-tandanya. Dan saya lihat, ada yang mengikutimu." Ucapan itu membuat bulu kuduk Hasto berdiri. Ia mencoba menepisnya. Mungkin hanya kebetulan. Setiap perjalanan pasti ada risiko. "Jangan bodohi dirimu sendiri, Hasto," ujar Ustaz Malik tajam. "Kalau kamu tidak memutus ini, semua yang kamu punya akan hancur, termasuk nyawamu." Keheningan mengisi ruangan. Hasto hanya menatap meja,
berusaha mengatur napas. Ia ingin marah, ingin membantah, tapi hatinya sendiri berdebar tak karuan. Ustaz Malik akhirnya berdiri. Saya hanya bisa memperingatkan. Sisanya, kamu yang memilih. Ia melangkah keluar, meninggalkan aroma minyak kayu putih samar yang tak mampu menenangkan dada Hasto. Hasto bersandar di kursinya. Kata-kata tadi bergema di kepalanya. Giliran kamu akan datang. Ia memijat pelipisnya. Matanya menatap kalender di dinding. Perjalanan berikutnya sudah penuh pemesanan. Keuntungan besar menanti. Tapi di balik angka-angka itu, ada rasa takut yang makin menusuk. Sore menjelang malam, Hasto memutuskan pulang lebih cepat. Jalanan sepi. Langkahnya tergesa menyusuri trotoar. Namun ketika ia sampai di depan kantor, ia berhenti. Di ujung jalan, berdiri seorang pria berpeci hitam. Badannya tegap, tapi ada sesuatu yang aneh pada wajahnya. Dari jarak itu, Hasto melihat, hanya ada satu mata di tengah dahinya. Mata itu besar, hitam, dan berkilau basah. Napas Hasto memburu. Ia berkedip, dan sosok itu menghilang begitu saja, seolah hanyut ditelan bayangan malam. Pulang ke rumah, Hasto mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan semua lampu, menutup semua tirai. Tapi rasa diawasi itu tidak hilang. Bahkan saat ia berbaring, ia bisa merasakan mata itu, terus menatapnya. Malam semakin larut. Di luar, angin bertiup kencang, membuat ranting pohon memukul-mukul atap. Hasto memejamkan mata, tapi suara itu berubah, menjadi seperti kain kafan yang diseret di lantai. Perlahan, jantungnya berdegup semakin cepat. Ia membuka mata. Di pojok kamar, bayangan tinggi berdiri. Wajahnya terbungkus kain putih kotor, hanya menyisakan satu lubang di tengah. Tempat mata besar itu memandang lurus ke arahnya. Hasto membeku. Tubuhnya kaku seperti dipaku di ranjang. Mata itu tidak berkedip, tidak bergerak. Lalu, entah dari mana, terdengar bisikan parau yang begitu dekat di telinganya. Meski makhluk itu berdiri jauh di pojok kamar. Giliranmu akan segera datang. Hasto menjerit dalam hati, tapi suaranya tertelan kegelapan. Sejak pagi, Burini duduk di belakang meja kecilnya sambil memandangi buku catatan yang sudah penuh coretan. Tangannya memegang pulpen, tapi matanya menatap kosong ke halaman yang terbuka. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya sejak beberapa bulan terakhir. Ia membuka lembar demi lembar, membaca kembali daftar jemaah yang pernah berangkat bersama Biro Perjalanan milik Hasto. Nama-nama itu kini terasa berat. Semua yang meninggal, ia beri tanda lingkaran merah. Dan satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri, semua orang yang meninggal itu selalu duduk di nomor kursi terakhir rombongan. Awalnya, ia mengira hanya kebetulan, tapi terlalu banyak untuk disebut kebetulan. Bahkan perjalanan terakhir pun sama, kursi paling belakang, penumpang yang duduk di situ tidak pernah kembali. Siang itu, ia memberanikan diri menunggu Hasto di meja depan. Ketika pintu kantor terbuka, Hasto masuk dengan wajah cerah, membawa setumpuk berkas dan senyum tipis. Burini menatapnya lekat-lekat. "Pak Hasto," suaranya pelan, tapi nadanya tegas. "Saya mau tanya, kenapa setiap keberangkatan, orang yang duduk di kursi paling belakang selalu?" "Sudah, Bu," potong Hasto cepat. Wajahnya langsung berubah. "Jangan tanya macam-macam. Tapi ini bukan kebetulan lagi, Pak. Ada pola. Saya sudah catat semuanya." Burini menunjuk buku catatannya yang terbuka. Hasto melangkah cepat, meraih buku itu, dan menutupnya keras. "Saya bilang, jangan ikut campur. Kerjaan ibu cuma ngurus administrasi, bukan mengurusi hal-hal yang di luar itu." Nada suaranya tinggi, membuat Burini terdiam. Hasto segera masuk ke ruangannya, menutup pintu dengan suara keras. Burini duduk kembali. Jantungnya berdebar. Bukan karena dimarahi, tapi karena tatapan mata Hasto tadi. Bukan tatapan yang biasa ia lihat selama ini. Ada sesuatu di sana. Gelap. Malamnya,
Bu Rini memutuskan untuk lembur sendirian di kantor. Ia ingin memeriksa kembali dokumen perjalanan lama, mungkin menemukan petunjuk lain. Lampu neon di atas meja menyala redup, sementara suara jam dinding terdengar jelas di keheningan. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam. Angin malam berhembus dari celah jendela, membuat tirai bergoyang pelan. Bu Rini memutar badan, hendak meraih map di lemari arsip. Saat itulah ia mendengar suara, srek, srek, srek. Seperti kain yang diseret di lantai. Pelan, tapi jelas. Suara itu datang dari arah lorong menuju ruang Hasto. Bu Rini menelan ludah. Ia mencoba berpikir logis, mungkin tikus atau kucing yang masuk. Tapi suara itu terlalu berat untuk seekor hewan. Ia berdiri perlahan, melangkah hati-hati ke arah lorong. Lampu lorong mati, hanya cahaya samar dari ruangannya yang menerobos. Bau tanah basah mulai tercium. Lalu, suara itu terdengar lagi, kali ini disertai bisikan. Kursi, terakhir. Bibir Bu Rini kaku. Dadanya terasa sesak. Bisikan itu pelan, tapi jelas mengarah padanya. Ia mundur perlahan, matanya tak lepas dari kegelapan di ujung lorong. Tiba-tiba, dari dalam gelap itu, muncul bayangan putih berdiri diam. Kainnya lusuh, kotor, dan di bagian wajahnya hanya ada satu bola mata besar yang berputar menatapnya. Bu Rini terpekik pelan, buru-buru kembali ke mejanya dan meraih tas. Tangannya gemetar saat mengunci pintu kantor dari luar. Di jalan pulang, pikirannya masih dipenuhi kata-kata itu. Kursi terakhir. Satu mata. Dan tatapan Hasto yang semakin hari semakin aneh. Keesokan harinya, Bu Rini datang seperti biasa. Tapi ia memutuskan untuk tidak lagi bertanya langsung pada Hasto. Ia hanya bekerja dalam diam, sambil terus mengamati. Setiap kali daftar keberangkatan baru dicetak, matanya langsung mencari siapa yang duduk di kursi terakhir. Dan setiap kali, entah kenapa, kursi itu selalu terisi. Tidak pernah kosong. Sore itu, saat ia sedang merapikan meja, Hasto keluar dari ruangannya. Wajahnya datar, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Mulai besok, Bu Rini tidak perlu repot-repot mencatat detail jemaah. Biar saya saja yang urus, katanya datar. Bu Rini mengangguk pelan, walau di dalam hatinya ia tahu. Hasto sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar rahasia pekerjaan. Dan malamnya, ketika ia sudah di rumah, suara itu kembali terdengar di telinganya. Entah datang dari mimpi atau kenyataan. Kursi, terakhir. Bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia ini akan membunuh seseorang lagi. Langit siang itu tampak pucat. Hasto duduk di mobilnya, memandangi rumah tua di ujung jalan kampung. Ket temboknya mengelupas, pintu kayunya tertutup rapat. Di depannya ada pagar besi setengah berkarat yang terkunci. Itulah rumah Pak Bardi. Satu-satunya orang yang ia pikir bisa membantunya keluar dari perjanjian terkutuk ini. Ia turun dari mobil, menapaki halaman yang ditumbuhi ilalang tinggi. Udara terasa aneh, dingin, meski matahari terik. Langkahnya terhenti di depan pintu. Ia mengetuk pelan. Pak Bardi, suaranya terdengar ragu. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengetuk lebih keras. Tetap sunyi. Sesekali, suara dedaunan bergesekan tertiup angin membuat suasana makin tidak nyaman. Ia memutuskan memutari rumah itu. Dari jendela samping, ia mengintip. Kacanya buram oleh debu tebal. Di dalam, furnitur masih ada, tapi semuanya tertutup kain putih kusam. Seperti rumah yang ditinggalkan bertahun-tahun. Apa mungkin dia pindah? Gumamnya lirih. Hasto menelan ludah. Diingatnya lagi tatapan pocong mata satu yang ia temui waktu pertama kali. Waktu itu, ia hanya berpikir soal keuntungan. Sekarang, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat sosok itu berdiri di dekatnya. Ia mengetuk pintu sekali lagi, kali ini dengan emosi. Pak Bardi, saya mau bicara. Saya nggak mau terus-terusan begini.
suaranya pecah. Masih tak ada sahutan. Tapi di kejauhan, dari balik pepohonan, terdengar suara seperti kain yang terseret di tanah. Hasto spontan memutar kepala. Tidak ada siapa-siapa. Dengan langkah berat, ia kembali ke mobil. Perasaannya bercampur antara marah, takut, dan putus asa. Ia memutar kunci mobil, bersiap pulang. Namun, saat melewati jalan kota yang mulai ramai, matanya menangkap sesuatu. Di trotoar sebelah kanan, ada sosok berbalut kain kafan kusam. Tingginya hampir setinggi lampu jalan. Kainnya lusuh, penuh tanah. Di tangannya, sebuah koper hitam besar. Bukan koper biasa, koper itu seperti yang selalu ia lihat di mimpi buruknya. Hasto langsung mengerem mendadak. Jantungnya berdegup keras. Astaga, ia berbisik pada dirinya sendiri. Pocong itu berdiri diam. Kepala sedikit miring, dan hanya ada satu mata besar di tengah wajahnya. Mata itu bergerak, mengikuti setiap gerakan Hasto. Meskipun ada deru kendaraan di jalan, dunia seakan mendadak senyap. Hasto merasakan tubuhnya lemas. Ia mencoba memutar setir untuk menghindar, tapi matanya tak bisa lepas dari tatapan makhluk itu. Tiba-tiba, ia merasa seolah koper hitam itu berdenyut. Ada suara samar, seperti napas berat, keluar dari dalamnya. Hasto menelan ludah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini cuma ilusi. Tapi tubuhnya berkata lain. Keringat dingin mulai membasahi punggung. Makhluk itu perlahan mengangkat koper hitamnya sedikit lebih tinggi, seolah ingin menunjukkannya. "Jangan, ikut aku lagi," Hasto bergumam, hampir tak terdengar. Namun, tanpa suara, pocong mata satu melangkah maju. Gerakannya aneh, tidak melompat seperti pocong yang ia dengar dari cerita-cerita, tapi meluncur pelan di atas aspal. Mata itu terus menatapnya. Refleks, Hasto menginjak gas. Mobil melaju kencang, meninggalkan sosok itu di belakang. Tapi meski jarak makin jauh, Hasto merasa tatapan itu masih mengikutinya. Sampai di perempatan, ia memberhentikan mobil di pinggir jalan, memegang kemudi erat-erat. Napasnya terengah. Ia mencoba berpikir jernih. Kalau Pak Bardi nggak ada, siapa lagi yang bisa bantu? Atau ini memang nggak bisa dibatalkan? Pikirnya. Ingatan-ingatan buruk berkelebat. Jemaah yang meninggal, koper hitam di mimpi, mata besar itu menatapnya di pesawat. Semuanya membuat kepalanya pening. Ia mencoba menenangkan diri, menutup mata sebentar. Tapi begitu kelopak mata terpejam, bayangan koper hitam itu langsung muncul. Kali ini, ia melihat koper itu terbuka sedikit. Ada sesuatu di dalamnya, seperti tangan manusia yang kaku, pucat, dan membiru. Hasto tersentak, langsung membuka mata. Ia memukul setir mobilnya keras-keras. Sialan! Di kaca spion, jalan belakang tampak sepi. Tidak ada sosok pocong. Tapi entah kenapa, Hasto merasa ia tidak benar-benar pergi. Sesampainya di rumah, Hasto langsung menutup semua pintu dan jendela. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah lantai. Suara di kepalanya mulai berbisik-bisik, mengulang kata yang sama, kursi, terakhir. Ia menutup telinga, berusaha mengabaikannya. Berhenti, tolong berhenti. Namun, semakin ia mencoba mengusir, suara itu semakin jelas. Seakan datang dari balik tembok rumahnya. Seakan makhluk itu sudah ada di dekatnya. Malam itu, Hasto tidur di ruang tamu dengan lampu menyala. Tapi di tengah malam, ia terbangun karena suara sesuatu yang berat diletakkan di lantai. Saat ia membuka mata, di ujung ruangan terlihat koper hitam itu. Kotor, basah, dan samar-samar, ada bau anyir memenuhi udara. Malam itu, kantor travel milik Hasto terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari luar menembus celah pintu, membawa aroma malam yang lembab. Ia duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop dengan pandangan kosong. Daftar jemaah untuk keberangkatan besok terpampang di depannya. Semua kursi penuh, kecuali satu.
Kursi nomor 45. Paling belakang. Kursi itu kosong. Hasto mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Enggak boleh ada kursi kosong. Gumamnya pelan, suara seperti orang mengigau. Ia segera meraih ponselnya, menghubungi beberapa kenalan. "Pak, ada jatah kursi kosong untuk besok. Bisa berangkat?" Tanyanya cepat pada seseorang. Suara di seberang terdengar ragu. "Besok? Waduh, mendadak banget, Pak Hasto. Saya nggak bisa, belum siap." Telepon ditutup. Ia menghubungi nama lain. Jawabannya sama, semua menolak. Jam terus bergerak. Jarum menunjuk pukul 23.47. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia meraih telepon kantor, mencoba terakhir kalinya. "Bu, saya kasih potongan harga besar. Pokoknya kursi itu jangan sampai kosong." Suaranya memohon. Namun jawaban yang ia terima hanyalah, "Maaf, Pak. Saya nggak mau duduk di kursi terakhir. Kata orang, itu kursi kematian." Hasto memukul meja, napasnya berat. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Kursi kematian. Ia tak mau mengakuinya, tapi dalam hatinya, ia tahu itu benar. Sekitar pukul 2 dini hari, saat ia masih di kantor, suara duk, duk, duk terdengar dari arah pintu depan. Seperti ada sesuatu yang diseret. Hasto mendongak, matanya membelalak. Di tengah ruangan, tepat di bawah lampu yang berkedip-kedip, ada sebuah koper hitam. Koper itu tidak ada saat ia masuk tadi. Besar, lusuh, ujungnya sedikit terbuka. Bau anyir langsung memenuhi udara. Bukan bau darah segar, tapi seperti campuran darah kering dan tanah basah. Hasto menahan napas, berdiri perlahan. "Siapa? Siapa di sana?" Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara lampu yang berdengung dan detak jantungnya sendiri yang terdengar. Ia melangkah mendekat, kakinya terasa berat seperti diikat. Koper itu bergerak sedikit. Hasto mundur selangkah. Jangan main-main," teriaknya, mencoba terdengar tegas. Tiba-tiba, dari sela koper yang terbuka, muncul sesuatu. Bukan tangan manusia, tapi kain putih kotor. Kain itu melilit seperti kafan, dan di ujungnya, ada bercak coklat tua yang mengering. Suara berbisik terdengar, pelan, seolah tepat di telinga Hasto. "Kursi terakhir." Hasto membeku. Itu suara yang pernah ia dengar sebelumnya, di mimpi-mimpinya. Suara yang membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Lampu kantor berkedip 2 kali, lalu mati sejenak sebelum kembali menyala. Saat cahaya kembali, koper itu sudah tertutup rapat. Hasto gemetar. Ia mencoba berpikir logis. Ini cuma halusinasi. Aku kurang tidur. Tapi otaknya tak bisa menghapus bau anyir yang masih menusuk hidung. Ia memutuskan membawa koper itu keluar. Dengan tangan gemetar, ia menyeretnya ke pintu. Tapi saat mencoba mengangkatnya, koper itu berat sekali, seperti berisi batu atau sesuatu yang lebih mengerikan. Kepalanya mendadak pusing. Kakinya goyah. Ia menjatuhkan koper itu kembali ke lantai, dan untuk sesaat, ia yakin mendengar suara tawa kecil dari dalam koper. Tidak, ini nggak nyata." Hasto berulang-ulang mengucapkannya, seperti mantra untuk menenangkan diri. Ia memutuskan meninggalkan koper itu di tengah ruangan, menutup pintu, dan mengunci rapat-rapat. Tapi sebelum keluar, matanya tak sengaja tertuju pada layar laptop yang masih menyala. Daftar jemaah terbuka di sana. Kursi nomor 45. Kosong. Namun sekarang, di kolom nama, sudah ada yang terisi. Nama, tak ada huruf, hanya tanda strip panjang. Hasto mundur, tubuhnya gemetar. "Siapa yang isi ini?" teriaknya, tapi hanya suara dengung lampu yang menjawab. Ia buru-buru mematikan laptop, mematikan semua lampu, lalu bergegas pulang. Namun saat ia sampai di pintu, ia menoleh sekali lagi. Koper hitam itu tidak ada di tengah ruangan, tapi kursi tamu di pojok kantor kini terisi.
Seseorang duduk di sana. Kain kafan kotor, kepala miring, mata satu besar menatapnya tanpa berkedip. Hasto duduk sendirian di ruang kerjanya malam itu. Semua karyawan sudah pulang sejak sore. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan, mengisi kesunyian. Di luar, hujan turun deras, memukul-mukul atap seng gudang belakang. Ia menatap layar komputer yang menampilkan daftar keberangkatan. Namanya sendiri tertulis di bagian paling bawah, kursi terakhir. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya berkeringat, padahal udara di ruangan begitu dingin. Tiba-tiba, plak, suara keras terdengar dari panel listrik di pojok. Lampu-lampu padam serentak, meninggalkan ruangan dalam kegelapan pekat. Layar komputer mati. Satu-satunya cahaya berasal dari kilatan petir di luar jendela. Hahaha. Suara itu muncul. Desahan berat, seperti napas seseorang yang terhalang kain tebal. Hasto menelan ludah. Siapa di sana? Suaranya bergetar, mencoba terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Hanya terdengar bunyi srek-srek. Suara kain yang diseret di lantai. Perlahan, dari arah gudang belakang, sosok itu muncul. Pocong mata satu. Kain kafannya basah kuyup, meneteskan air bercampur tanah ke lantai. Satu matanya yang besar berputar liar, mencari, lalu menatap lurus ke arah Hasto. Setiap langkahnya bukan langkah manusia. Ia tidak benar-benar melangkah, melainkan melompat kecil, lalu kainnya menyeret sisa jarak, menghasilkan suara yang membuat bulu kuduk Hasto meremang. Pergi, pergi. Hasto mundur, membentur meja. Suara itu datang, berat dan dingin, seolah keluar dari tanah basah. Kursi terakhir, untukmu, Hasto. Jantung Hasto seperti berhenti sesaat. Aku belum siap. Aku masih punya keluarga, teriaknya panik. Pocong itu terus mendekat, setiap lompatan membuat jaraknya semakin dekat. Bau anyir dan tanah makam menguar, menusuk hidung. Janji, sudah dibayar. Suara itu lirih namun tajam, seperti langsung menembus kepala Hasto. Aku bisa ganti. Ambil orang lain. Jangan aku. Hasto mulai menangis. Air matanya bercampur keringat dingin. Kumohon. Petir menyambar, dan untuk sesaat ruangan itu terang. Hasto melihat jelas wajah pucat membusuk di balik kain kafan yang robek di bagian wajah, memperlihatkan mata tunggal yang membesar tak wajar. Lalu semuanya kembali gelap. Serak, serak, kain itu semakin dekat. Tiba-tiba pocong itu melompat tinggi, lalu jatuh tepat di depan Hasto. Lilitan kain kafan basah langsung melingkar di lehernya, mencekik erat. Hasto terbatuk, berusaha menyingkirkan kain itu, tapi setiap ia menariknya, lilitan itu justru makin kencang. Tubuhnya mulai terasa kaku. Tangannya lemas, kakinya tak lagi menapak lantai. Pandangannya berkunang-kunang. Ia merasa seperti sedang dibungkus rapat, sama seperti jenazah sebelum dimasukkan ke liang lahat. Pas. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Tawa kecil terdengar dari pocong itu, rendah dan menyeramkan. Kau sudah duduk di kursi terakhir sejak awal. Hasto mencoba memalingkan wajah, tapi kain itu menahan kepalanya. Satu-satunya hal yang ia lihat adalah mata besar itu, berputar, bergerak cepat, seperti mencari sesuatu di dalam kepalanya. Di sela-sela napasnya yang semakin pendek, Hasto merasa tubuhnya semakin berat. Suhu tubuhnya menurun. Jantungnya berdetak pelan, tak seirama dengan detak ketakutan di pikirannya. Cukup, kumohon, isaknya. Air matanya jatuh, tapi langsung terserap kain kafan yang menempel di pipinya. Pocong itu membungkuk, matanya semakin dekat, lalu berbisik tepat di telinganya. Sudah cukup kau mengirim mereka. Sekarang, giliranmu. Hasto berusaha berontak terakhir kali, tapi tenaga itu hilang seketika. Dunia di sekitarnya berubah dingin dan gelap. Bau tanah makin kuat, seolah ia sudah berada di dalam kubur. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, ia merasa seperti sedang duduk di kursi pesawat,
kursi terakhir. Di sampingnya ada koper hitam yang sudah terbuka, mengeluarkan bau busuk. Dari dalam koper, muncul tangan pucat yang menariknya masuk. Dan setelah itu, sunyi. Hujan di luar terus turun. Lampu di kantor menyala kembali beberapa menit kemudian. Ruangan kosong. Tidak ada tanda-tanda Hasto. Hanya ada satu koper hitam di sudut ruangan, basah oleh air hujan yang entah dari mana asalnya, dan bau tanah yang memenuhi seluruh udara. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat jendela kantor biro umrah Hasto. Tapi suasananya dingin. Terlalu dingin untuk ukuran pagi hari. Bu Rini datang seperti biasa, membawa termos berisi kopi. Langkahnya berhenti di depan pintu kaca yang sedikit terbuka. "Hasto?" panggilnya sambil mendorong pintu. Suara engsel berdecit. Aroma aneh langsung menyergap hidungnya. Bau tanah basah bercampur amis, mirip yang pernah ia cium malam-malam sebelumnya. Di dalam, pemandangan itu membuatnya menutup mulut, menahan teriakan. Hasto tergeletak di meja kerjanya, mata terbuka lebar tanpa kedip. Wajahnya pucat, bibir membiru. Lehernya dililit kain kafan kotor, masih basah di beberapa bagian. "Hasto, astagfirullah." Bu Rini mendekat, tangannya bergetar. Ia mencoba melepas lilitan itu, tapi kainnya begitu kaku, seperti menempel di kulit. Beberapa menit kemudian, suara sirine polisi dan ambulans memenuhi jalan depan kantor. 2 petugas kepolisian masuk. "Korban meninggal mendadak," kata salah satu polisi setelah memeriksa. "Kemungkinan besar serangan jantung. Tidak ada tanda kekerasan selain lilitan kain. Mungkin ini kelakar aneh atau bagian dari ritual." Bu Rini menatapnya tajam. "Itu bukan kelakar. Saya tahu, ada sesuatu yang mengikuti dia," ucapnya pelan, suaranya nyaris seperti berbisik. Petugas hanya saling pandang. Tak ada yang menanggapi lebih jauh. Hasto dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Kantor itu kemudian digaris polisi. Hari-hari berikutnya, kabar meninggalnya Hasto menyebar cepat. Biro umrah miliknya resmi ditutup permanen. Para mantan karyawan bubar, dan bangunan itu dibiarkan kosong, menunggu dijual. Bu Rini berhenti bekerja di bidang itu. Ia memilih tinggal bersama adiknya di kota lain, berharap bisa melupakan semua. Tapi rasa takut itu tak pernah benar-benar hilang. Setahun kemudian, Bandara Internasional Soekarno-Hatta sedang sibuk seperti biasa. Suara roda koper beradu dengan lantai, pengumuman keberangkatan terdengar bersahut-sahutan. Di salah satu ruang tunggu internasional, seorang porter bernama Jaka sedang beristirahat sambil meminum air mineral. Matanya iseng menelusuri barisan kursi penumpang yang hampir semuanya penuh. Tapi pandangannya terpaku pada kursi paling belakang. Di sana duduk seorang pria berpeci hitam, mengenakan baju koko putih yang sudah agak pudar warnanya. Pria itu tidak bergerak sama sekali, bahkan saat orang-orang di sekitarnya pergi. Koper hitam lusuh berada di samping kakinya, seperti dijaga dengan sangat hati-hati. Jaka awalnya tak mempermasalahkan. Tapi saat pria itu menoleh ke arahnya, darahnya langsung terasa dingin. Hanya ada satu mata di wajah itu. Mata yang besar, hitam, dan seolah langsung menembus pikirannya. Bagian wajah lainnya, kosong, rata seperti tidak pernah ada mata satunya lagi. Jaka tertegun, jantungnya berdebar cepat. Dia mencoba berpaling, tapi rasa penasaran aneh memaksanya melirik lagi. Kali ini, pria berpeci itu tersenyum. Bibirnya bergerak pelan, membentuk kata-kata tanpa suara. Tapi Jaka bisa membacanya jelas. "Kursi terakhir." Jaka refleks berdiri, langkahnya goyah. Ia mencoba mencari rekan kerja untuk memastikan penglihatannya. Lo lihat gak? Di kursi belakang itu." Namun ketika ia menoleh lagi, kursi itu sudah kosong. Tak ada siapa-siapa. Koper hitam pun menghilang. Jaka terdiam. Kulit lehernya merinding. Ia merasa seperti baru saja melihat sesuatu yang tidak seharusnya berada di dunia ini. Beberapa menit kemudian, pengumuman keberangkatan untuk penerbangan menuju Jeddah terdengar. Penumpang terakhir memasuki pesawat.
Di antara mereka, seorang pramugari yang sedang memeriksa kabin pesawat menatap ke kursi paling belakang. Ada koper hitam di bawahnya. Tidak ada penumpang yang mengaku memilikinya. Pramugari itu memanggil rekannya, tapi saat kembali, koper itu sudah tak ada. Yang tertinggal hanya bau tanah basah bercampur amis yang memenuhi udara di bagian belakang kabin. Di luar bandara, angin sore bertiup pelan. Dalam kerumunan orang yang menunggu taksi, seorang pria berpeci hitam berjalan perlahan, memeluk koper lusuhnya. Ia berhenti sejenak, memandang ke arah terminal. Mata satu itu berkilat. Senyumnya lebar. Lalu ia menghilang di antara kerumunan, seperti tak pernah ada. Sementara itu, di sudut terminal keberangkatan, kursi paling belakang ruang tunggu tetap kosong, menunggu.